Jumpa di Bucin Kisah, sebuah family channel yang membahas terkait dengan perkawinan, keluarga, dan parenting. Kali ini kita akan ada kisah terkait dengan topik 55 tahun menikah belum pernah bertengkar. Ya, luar biasa. Seperti biasa, Bucin direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna et Familia Indonesia. Sobat Bucin, di Bucin kisah ini kita akan angkat sebuah kisah dari sebuah keluarga. Dan kebetulan ini adalah keluarga yang cukup dekat dengan kami. Namanya Om Willy, ya. Dia tinggal sekarang ada di Bandar Lampung. Dan kisah dari Om Willy dan Tante Willy itu sebagai ketika kami menikah, dia adalah saksi dari pernikahan kami berdua. Dan yang sangat-sangat menginspirasi baik saya dan Mona, dan mungkin juga Sobat Bucin, ini adalah perkawinan yang ke-55 tahun. Dan saya mendapatkan contekan, ya. Dan saya akan sharekan ke Sobat Bucin bersama dengan Mona. Semoga ini bisa menginspirasi. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah sebuah perkawinan itu senantiasa harmonis? Dan kalau ada, apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing pasangan? Yuk, kita simak. Bukan kalau ada, kalau bisa. Orang bertanya, bisakah? Baik Sobat Bucin, mari kita ulas sekarang kebijaksanaan yang dibagikan oleh Om Willy kepada kami dan kita semua. Juga untuk kebaikan dari Sobat Bucin, buah dari refleksi Om Willy, 55 tahun pernikahan yang tidak pernah bertengkar. Wah, ini tentu layak banget nih kita cermati ya. Nah, saya akan bacakan ya, bergantian dengan Chandra, butir-butir kebijaksanaan dari Om Willy. Yang pertama, beda pendapat, tentang beda pendapat. Sering beda pendapat, bahkan setiap hari beda. Ya sama ya. Jadi Om sama Tante Willy juga walaupun tidak pernah bertengkar, sebetulnya setiap hari tetap beda, karena orangnya aja beda. Tapi tidak pernah sampai clash. Ibarat dua mobil, kalau satu mau minggir, tidak akan tumburan. Ya. Bener juga ya. Ya. Jadi Om Willy itu ngasih gambar ke saya, itu dua buah mobil. Satu mobil yang adu banteng, tidak mau mengalah satu sama lain. Jadi pasti tabrakan. Ya. Pasti clash, tabrakan. Tapi satu gambar lagi adalah satu mobil di jalan yang begitu sempit, satunya malah mau mengalah begitu minggir, sehingga tidak tabrakan. Jadi betul, beda nggak apa-apa, pasti beda ya. Jadi perbedaan pendapat pasti ada, tapi tidak sampai clash karena ketika ada perbedaan itu ada orang yang bersedia untuk ngalah. Jadi tidak sampai tabrakan. Oke, yang pertama itu Sobat Bucin. Kedua, Pi. Tahu batas, ini yang kedua ya. Sikap kita terhadap pasangan atau orang lain jangan sampai keterlaluan. Ibunya Om Willy selalu bilang, jangan suka keterlaluan terhadap sesama. Tiap orang itu ada halusnya. Mungkin yang ia maksud adalah malaikat pelindungnya. Mungkin suami, istri, anak tidak bisa melawan atau membalas. Tapi roh halusnya yang tidak bisa terima, itu bisa membalas. Ya. Hukum alam, tebar tuai, tetap berlaku. Oke, bagus banget ya. Jadi yang kedua, tahu batas. Sekarang yang ketiga, jujur dan terbuka, jangan licik. Ada suami yang merahasiakan uangnya terhadap istrinya. Ada istri yang merahasiakan uangnya terhadap suaminya. Sering dengar cerita istri suka curi uang suami gitu ya. Mungkin sering dengar cerita gitu ya. Nah, jadi Om Willy mengatakan jujur aja, terbuka aja, jangan licik-licik gitu ya ketika sudah hidup bersama. Yang keempat, dandan untuk siapa? Waktu pacaran, masing-masing berdandan sebaik mungkin. Setelah nikah, istri di rumah sering pakai rolan di rambut. Dilepas kalau mau pergi keluar. Pertanyaannya, jadi dandan untuk orang lain?
Nah, iya betul juga ya. Jadi kalau di rumah hancur lebur gitu ya. Tapi kalau Nggak ngerasa keluar, perlu. Begitu keluar cantik banget. Jadi dandan buat siapa? Refleksi ya, iya. Sobat Bucin ya. Bagus banget nih Om Willy, jelek banget nih ya. Oke, lalu yang kelima, menegur tanpa marah. Jadi menegur boleh, tapi nggak usah pakai marah. Kalau tidak sependapat, ya dijelaskan, jangan dipendem-pendem Yes. juga. Kalau salah, ya ditegur aja. Tapi tidak perlu kan pakai marah. Emang, Ya, emang Om aduh. Willy itu sangat sabar, Iya, ya. sabar. Kalau tante, ya sabar juga. Tapi ya biasa, kalau perempuan kan pasti lebih menuntut gitu ya. Iya, iya. Tapi Om Willy itu emang luar biasa. Ya, Tapi jadi dia menegur tegas. tanpa marah itu bisa, Iya, tapi asertif, iya ya. betul. Ngomong kalau negor ya negor, kayaknya Nah, nggak bener deh gini-gini. iya, Tapi nggak pakai marah, Sobat Bucin. very good. Kapan-kapan perlu ketemu Om Willy. Kalau Om Willy ke Jakarta, Iya. kita undang ya. Kemudian yang keenam, keinginan versus kebutuhan. Repot kalau keinginan dijadikan kebutuhan. Saya mau punya mobil, padahal butuhnya motor. Saya mau tas merek terkenal, padahal tas biasa fungsinya sama saja. Gitu, Mama. Oke, luar biasa. Oke, nah baik. Sekarang yang ketujuh ya. Tadi yang keenam membedakan keinginan kebutuhan. Yang ketujuh mau happy. Om Willy nanya, refleksi ya. Iya. Mau happy. Kalau mau happy harus mau mengampuni. Ada orang yang terus mengingat kesalahan orang lain. Pertanyaannya kok nggak capek? Padahal orang yang dianggap salah aja udah lupa akan kesalahannya, gitu ya. Yes. Jadi padahal yang melakukan aja udah lupa, kita masih ingat terus gimana nggak capek. Jadi kalau mau happy harus bisa mengampuni. Ya. Yang kedelapan, Sadari kemampuan. Jangan selalu melihat ke atas. Masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Ini Om Willy mau bilang tentang rasa syukur. rasa syukur ya. Oke, baik-baik. Dan yang kesembilan, ketika kita menikah dasarnya cinta. Mengapa kemudian ketika sudah menikah ada yang dipukul, diusir, bahkan dibunuh? Ya, kita tahu ya, banyak sekali kasus-kasus dan Om Willy juga tentu dan Tante tahu, waduh, banyak sekali ya kekerasan dan berakhir juga ada yang meninggal gitu karena kekerasan. Beranikah kita mengaku diri kita sempurna? Tidak ada orang yang sempurna. Maka jangan menuntut pasangan sempurna. Wah. Jadi diingatkan ya, tadi kan menikah dasarnya cinta, jangan Iya. perlakuan dengan buruk gitu. Iya. Artinya kita harus bisa saling menerima. Iya, dan memang tidak ada orang yang sempurna gitu. Kalau pasangan kita ada jeleknya ya pasti semua orang juga ada jeleknya, kita juga gitu ya. Wah, thank you banget nih Om Willy mengingatkan kita terus. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi Om Willy juga kasih beberapa quotes untuk kita ya. Ini yang pertama. A philosopher husband said, "Every wife is a mistress of her husband. Miss for first year and stress for rest of the life." Ya, mistress of her husband, nyonya dari suaminya, tapi miss-nya itu nona untuk 1 tahun pertama dan stres untuk seluruh Iya. ya. Silakan lihat di bawah ini ya, bunyi dari quotes-nya ya. Mistress, miss dan stres gitu ya. Miss-nya 1 tahun pertama. Ini satu sindiran Sindiran terhadap pernikahan kalau tidak dirawat baik-baik ya jadinya stres for rest of the life ya. Okay. Lalu position of a husband is just like a split AC ya, AC, air conditioner. Yes. No matter how loud he is outdoor, ya, seberapa berisiknya dia, gagah di luar, he is designed to remain silent indoor. Ya sama seperti AC gitu ya. Iya. Kalau AC kan kalau indoornya kan diem. Tapi Iya. kalau di luar kan Wah, rame. rame banget, berisik banget gitu ya, heboh banget. Laki-laki juga seperti itu. Jadi di luar boleh aja deh keluar-keluar, apa mimpin sana, mimpin sini. Di dalam, gitu. Oke, silakan dari Om Willy lagi, Pi. When you get married, you will have in-laws, parent-in-law, brother-in-law. At home, your wife becomes the law. Jadi ya jangan salah. Kalau
istri-istri itu adalah menjadi hukum di dalam keluarga, di dalam perkawinan ya. Aduh. Jadi kurang kayaknya parent in law, brother in law, sister in law, bahkan jadi law, gitu, hukum istri ya. Oke, dan seorang Buddhis mengatakan forgive because you deserve to be happy. Jadi pesan dari Om Willy yang terakhir ini penting sekali ya. Semoga ada pemaafan ya, saling memaafkan di dalam keluarga, sehingga kalau kita lega hatinya ya kita pasti happy. Gitu ya Mona ya. Dan menjelaskan mengapa Om Willy dan Tante dalam kondisi saat ini bersama-sama masih sehat ya, masih aktif, sangat luar biasa, berkontribusi di dalam kehidupan sosial begitu ya. Luar biasa. 55 tahun pernikahan. Luar biasa. Itu tadi beberapa refleksi dari Om Willy buat kita semua Sobat Bucin. Dan oleh karena itu kita ucapkan terima kasih Mona ya, untuk Om terima kasih Om dan Tante Willy. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-55. Yes. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk oleh-oleh bucin ya, kebijakan dalam perkawinan Anda jika ingin dibagikan, apakah itu? Dan kemudian yang kedua, apa quotes perkawinan Anda? Ya, mari kita bagikan lagi, dan Sobat Bucin boleh banget menghubungi kami melalui nomor WA di bawah ini dan melalui alamat email di bawah ini juga. Untuk memberikan, barangkali Sobat Bucin juga mau membagikan untuk kami bacakan di dalam Bucin Kisah. Terima kasih Sobat Bucin, sampai jumpa di Bucin Kisah selanjutnya. Bye-bye. Bye.